Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa kembali dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang begitu indah. Saya yakin dan percaya ini bukan hanya satu kebetulan kita boleh dapat berjumpa meskipun via online. Tapi mari kita mau bawa segala apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita pada malam hari ini kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada malam hari ini buat waktu-Mu Tuhan yang Kau adakan bagi setiap kami. Perjumpaan via online, kami yakin dan percaya tidak membatasi kuasa-Mu untuk bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, puji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Sebab Tuhan Yesus saja yang patut dipuji dan dipermuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami perlu Engkau ya Bapa. Kami haus, jiwa kami haus untuk menantikan Engkau pada malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu.
sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya Yesus, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Puji
sebab Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Glory bagimu, haleluya. Oh Tuhan Yesus, inilah pujian syukur kami Tuhan. Biarlah kami mau terus pakai hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang lebih besar Tuhan dari apapun selain kuasa-Mu bagi kami. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Oh Yesus Tuhan, kami perlu Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, kami mau merenungkan selalu kebaikan-Mu ya Bapa. Oh Yesus, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari bersuka dalam Tuhan, kita renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi lebih sungguh katakan, inilah yang ku renungkan. Yes, setiap waktu kebaikan-Mu Bapa. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Yes, Lord.
Engkau Tuhan, Engkau yang hadir dalam setiap hati kami. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa. Di malam hari ini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan melalui setiap pujian penyembahan yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami boleh ada, kami boleh kuat semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, bahkan kami boleh melayani Tuhan dengan setia dan berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan doa kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita boleh melewati setiap proses kegiatan kita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia ayat 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini bukanlah firman Tuhan yang asing di telinga kita, sebab kita yakin dan percaya, saya yakin dan percaya, kita sudah banyak kali mendengar tentang Yeremia 17 ayat 8, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini Bapak Ibu Saudara. Yang saya malam hari ini mengambil tema mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat mengandalkan Tuhan, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai kata trust, dan dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai kata yipta, merupakan percaya atau mempercayakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, kenapa sih ada orang yang tidak dapat mengandalkan Tuhan? Ada 3 kebiasaan atau 3K kenapa orang tidak bisa mengandalkan Tuhan atau orang tidak mengandalkan Tuhan. Yang pertama karena kebiasaan. Yang kedua karena kekhawatiran, dan yang ketiga karena ketidakpercayaan. Seperti bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika mereka menginginkan memakan daging. Hal yang dilakukan bangsa Israel waktu itu, mereka kebiasaan, mereka mengingat kembali atas setiap apa yang mereka hidupi ketika di zaman mereka dalam tahun-tahun perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan mereka juga kekhawatiran mereka timbul ketika Musa berkata, ini 6.000 orang banyaknya, dengan apa akan mereka daging? Sedangkan kambing domba, lembu yang mereka piara, yang mereka ternakan tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Dan karena ketidakpercayaan mereka, inilah yang membuat kenapa orang tidak dapat mengandalkan Tuhan. Karena kebiasaan, kekhawatiran, serta ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan. Mengapa orang tidak bisa mengandalkan Tuhan? Yang pertama karena kita tidak bisa terbiasa menggunakan akal untuk mengandalkan Tuhan. Mengapa orang tidak bisa mengandalkan Tuhan? Karena kita tidak terbiasa menggunakan akal untuk mengandalkan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu.
jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah yang terjadi. Mengapa orang tidak bisa mengandalkan Tuhan? Seringkali karena tidak terbiasa menggunakan akal untuk mengandalkan Tuhan. Seperti tingginya jalanmu dari jalanku, rancanganku dari rancanganmu. Karena tidak terbiasa, ini yang harus kita perbiasakan Bapak Ibu Saudara untuk mengandalkan Tuhan. Terus mengapa kita tidak bisa mengoptimalkan akal kita untuk mengetahui pekerjaan Tuhan? Yang pertama, Keluaran 2 ayat 23 dan Keluaran 3 ayat 2. Firman sampai Keluaran 3 ayat 2. Firman Tuhan berkata, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Mengapa kita tidak bisa mengoptimalkan akal kita untuk mengetahui pekerjaan Allah atau pekerjaan Tuhan? Karena poin yang pertama, karena dia kadang-kadang bekerja di sana untuk di sini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kadang Tuhan bekerja di sana untuk di sini. Artinya, sebenarnya pada waktu itu bangsa Israel ketika mereka mengeluh, meminta pertolongan dari Tuhan karena mereka ditindas, sebenarnya Tuhan sudah bekerja, tetapi belum terlihat. Kadang-kadang Tuhan bekerja di sebelah sana untuk kita di sini, tapi akal kita tidak terbiasa untuk menerima pekerjaan Tuhan. Kemudian poin yang kedua, mengapa kita tidak bisa mengoptimalkan akal kita untuk mengetahui pekerjaan Tuhan? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Poin yang kedua, karena Dia kadang-kadang bekerja di dalam untuk di luar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya Tuhan seringkali bekerja dari dalam untuk keluar, untuk di luar kita. Inilah yang membuat akal manusia seringkali tidak percaya atau tidak bisa mengandalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Firman Tuhan berkata, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Poin yang ketiga, karena dia kadang-kadang bekerja begitu untuk begini. Kita harus percaya bahwa seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita, tetapi kita harus percaya, kadang-kadang Tuhan bekerja begitu untuk begini. Dan poin yang keempat, mengapa kita tidak bisa mengoptimalkan akal kita untuk mengetahui pekerjaan Tuhan? Daniel 10 ayat 12 sampai 13, itu firman Tuhan berkata, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarnya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Poin yang keempat, karena dia kadang-kadang bekerja di atas untuk di bawah. Ini yang harus kita lihat. Seringkali kita tidak bisa mengoptimalkan akal kita untuk mengetahui pekerjaan Tuhan. Karena seringkali kita berpikir, kadang-kadang Tuhan bekerja di sana untuk di sini.
Kadang-kadang Tuhan bekerja di dalam untuk di luar. Kadang-kadang Tuhan bekerja di begitu untuk begini. Dan yang terakhir, kadang-kadang Tuhan bekerja di atas dan untuk di bawah. Ini yang harus kita lihat. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus mengoptimalkan akal kita untuk bisa mengandalkan Tuhan. Jangan pernah ragu akan apa yang menjadi firman Tuhan, akan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita tadi sudah dijelaskan juga bagaimana atau apa itu mengandalkan Tuhan. Kita sudah lihat arti dari mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut sebagai yipta atau percaya mempercayakan. Nah, apa itu mengandalkan Tuhan? Beberapa poin di sini. Poin yang pertama, mengandalkan Tuhan bukan berarti masa bodoh dan tidak berusaha berjuang dengan sekuat tenaga, semaksimal akal dan sepenuh hati. Mengandalkan Tuhan bukan berarti masa bodoh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus bekerja, berusaha dan sekuat tenaga, semaksimal dan sepenuh hati. Kita boleh mengandalkan Tuhan, tetapi kita tidak boleh masa bodoh. Poin yang kedua, apa itu mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan bukan berarti hidup eksklusif dan tidak mau menerima bantuan orang lain seperti keluarga, sahabat, tetangga, dan lainnya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tetapi kita tidak boleh terpisah dari kehidupan keluarga. Kita tidak boleh terpisah dari kehidupan lingkungan orang-orang sekitar. Kita boleh menerima, mungkin orang-orang itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kita. Tetapi kita tidak boleh hidup eksklusif dan tidak mau menerima bantuan lain. Mengandalkan Tuhan seperti itu. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan adalah sikap hati, sikap mental yang menyadari sadar-sadarnya, mengakui sebenar-benarnya bahwa hanya Tuhanlah harapan tempat kita bersandar. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita harus punya sikap mental untuk menyadari sesadar-sadarnya dan mengakui sebenar-benarnya bahwa Tuhanlah harapan dan tempat bersandar kita. Kemudian yang terakhir, apa itu mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan adalah sikap mental atau sikap hati yang ditandai dengan tindakan atau perilaku khusus. Kita pasti melihat orang yang mengandalkan Tuhan beda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ada tanda-tanda khusus ketika orang mengandalkan Tuhan dan tidak. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana tanda orang yang mengandalkan Tuhan? Kita belajar dari Raja Salomo. Amsal 3 ayat 26. Situ firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Kalau kita melihat bagaimana tanda orang yang mengandalkan Tuhan, ada 7 tanda orang mengandalkan Tuhan. Belajar dari Raja Salomo. Kita buka Amsal 3 ayat 1-2. Situ poin yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Poin yang pertama. Bagaimana tanda orang yang mengandalkan Tuhan? Belajar dari Raja Salomo. Yang pertama ialah mengingat dan memelihara perintah Tuhan. Kemudian poin yang kedua. Bagaimana tanda atau orang yang mengandalkan Tuhan? Belajar dari Raja Salomo, Amsal 3 ayat 3-4. Di situ firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Firman Tuhan sangat jelas. Poin yang kedua, bagaimana tanda orang percaya atau orang yang mengandalkan Tuhan ialah orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, percaya dan mengakui Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6, situ firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bahkan Mazmur 127 ayat 1-2 firman Tuhan berkata, nyanyian siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tanda orang yang mengandalkan Tuhan yang ketiga, ia tetap percaya dan mengakui Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, tanda yang keempat, ketika orang itu memiliki
tanda sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Belajar dari Raja Salomo, kita lihat dalam Amsal 7-8 firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Firman Tuhan, tanda orang yang keempat yang mengandalkan Tuhan ialah tidak sombong dan menganggap diri hebat. Seringkali kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sanggup melakukan sesuatu, kita menganggap diri kita hebat, kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tapi jangan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, tanda yang keempat ialah tidak sombong dan tidak menganggap diri hebat. Kemudian yang kelima, bagaimana tanda orang yang mengandalkan Tuhan? Ialah dalam Amsal 3 ayat 9-10. Situ firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Yang kelima, tanda orang yang mengandalkan Tuhan ialah memuliakan Tuhan dengan milik kita. Milik kita, maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi harta kita? Tubuh kita sendiri adalah harta yang paling berharga. 1 Korintus 3 atau 1 Korintus 6 di situ firman Tuhan berkata, "Tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah diam dalam kamu." Bahkan kalau kita mau lihat, berarti tanda orang yang mengandalkan Tuhan ialah memuliakan Tuhan dengan milik kita. Dengan apa yang kita miliki, yaitu tubuh kita. Kita memuliakan Tuhan ketika kita datang bersekutu bersama, kita beribadah dengan persekutuan ibadah, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita berekspresi memuji Tuhan. Jangan ketika kita datang beribadah, kita cuma seperti ibadah yang datang biasa saja. Datang, duduk, berdiri, pulang, dengar firman, pulang. Jangan seperti itu. Tapi ketika kita datang beribadah, kita memuliakan Tuhan dengan milik kita, dengan tubuh kita. Sebagai harta yang paling berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam, bagaimana tanda orang yang mengandalkan Tuhan? Amsal 3 ayat 10-11 firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Poin yang keenam, bersedia dididik Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia bersedia dididik Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh. Bagaimana tanda orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, ialah memiliki kerinduan besar akan firman Tuhan. Tanda yang ketujuh, memiliki kerinduan besar akan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 13-25 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, serta jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang." Yang ketujuh, tanda orang yang mengandalkan Tuhan ialah memiliki kerinduan besar akan firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya di akhir khotbah ini saya sering melihat atau sering membuka medsos di mana ada sebuah kelompok anak-anak. Di situ ada kelompok anak, ada yang buta, ada yang duduk di kursi roda, disabilitas,
ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki. Mereka duduk bersama-sama, mereka menyanyikan lagu Kisera-sera. Apa artinya? Memang ini lagu sekuler, tetapi di balik itu saya mau ceritakan bahwa mereka bertanya bahwa apakah aku besar nanti aku akan menjadi seperti apa? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, kita pun begitu. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana masa depan saya? Tuhan bagaimana kehidupan saya selanjutnya? Tetap percaya bahwa Tuhan saja yang pegang kendali. Tuhan saja yang tahu atas kehidupan kita. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, mari tetap mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang percaya, yang berserah penuh kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Sampai sini kebenaran firman Tuhan. Mari tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini meneguhkan kehidupan kami, meneguhkan setiap hati kami Tuhan, sehingga Tuhan ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, dan kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau saja yang mengatur semua yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati umat-umat Tuhan yang malam hari ini mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Biarlah mereka selalu diberkati Tuhan. Apapun pekerjaan usaha atau pencarian mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan ibadah jawaban doa. Biarlah Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada, tempat mereka Tuhan, seberapa jauh siaran ini dilaksanakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau menjaga, memberkati kehidupan mereka. Kalau di antara mereka ada pergumulan Tuhan, ada yang memerlukan jawaban-jawaban doa Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang pegang kendali atas setiap pergumulan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terjatuh sampai tergeletak Tuhan, sebab ada tangan Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan, yang saat ini lagi dalam kedukaan Tuhan hiburkan selalu. Biar ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka, ada melingkupi kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak Ibu Gembala kami, dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah ada tangan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan Oma Gembala Senior kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ada kesehatan dalam kehidupan Oma Gembala Senior kami. Di masa tuannya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan dia memuliakan Tuhan lewat kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, kiranya kami diberkati, kami boleh setia, kami boleh diteguhkan iman kami, dan kami tetap percaya untuk mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, ini menjadi doa kami. Kami akhiri ibadah jawaban doa di malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Senang Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah jawaban doa. Kiranya tetap saksikan ibadah jawaban doa setiap hari Rabu pukul 7 malam di YouTube GPDI Barito. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya